Shalom semua. Terima kasih tim musik itu luar biasa. Sebentar. Oke. Kenalkan, nama saya Leighton. Banyak yang masih belum kenal dengan saya. Saya sebenarnya baru di Surabaya. Keluarga saya pindah ke Surabaya kira-kira 8 bulan yang lalu. Tetapi sebelum itu saya pernah tinggal di Indonesia. Saya SMA di Malang sebelumnya. Orang tua saya dulu tinggal di sini sebagai misioneri. Jadi saya selesai SMA di sini, terus kembali ke Australia. Hidup di sana, kuliah di sana, kerja di sana, dan baru dipanggil kembali ke Indonesia untuk melayani gereja-gereja di sini dan bantu GSCA dengan perintisan gereja. Jadi saya sangat senang bisa membawa firman Tuhan malam ini. Tadi pas saya masuk ke gedung ada beberapa orang lihat saya dan pikir, waduh, bisa nggak bahasa Indonesia ya? Perlu diterjemahin nggak ya? Semoga bisa mengerti semua ya. Minta maaf terlebih dahulu kalau bahasa saya kurang jelas. Jadi saya dengan istri saya dan anak-anak tinggal sebenarnya lumayan dekat sini di East, dan kami sangat senang bisa menggembalakan gereja ICA East di Galaxy Mall. Dan gereja ICA itu bagi saudara yang mungkin tidak tahu punya hubungan dekat dengan GSCA Sungai Kehidupan. Jadi saya sangat senang bisa di sini. Dan kebetulan saya dan istri saya pertama kali kenal itu pas ikut youth camp di Malang. Dan saya tahu di Sungai Kehidupan ada youth camp yang mendatang, dan siapa tahu akan dapat berkat ekstra seperti itu yang Anda tidak diharapkan. Tapi mungkin ada yang tanya juga, kenapa keluarga kami kembali ke Indonesia? Karena memang banyak orang muda di sini yang mungkin ingin mengalami kehidupan di tempat yang lain atau kuliah di luar negeri. Memang banyak di sana, tetapi kami kembali. Dan kami merasa panggilan khusus untuk melayani orang-orang di sini dan melihat lebih banyak gereja di Indonesia bertumbuh dan dirintis untuk menjangkau orang di sini. Jadi saya sangat senang bisa kenal dengan Anda semua. Iya. Kebetulan saya sangat suka dengan gereja Sungai Kehidupan. Tahun yang lalu saya hadir di ulang tahun gereja ini, Sungai Kehidupan. Dan waktu itu saya sempat berpikir, wah, kalau saya tidak ada pelayanan di ICA, saya pasti mau gereja di sini. Karena waktu itu saya lihat betapa beragam jemaat gereja ini, dan bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Sangat indah, di mana ada orang dari berbagai budaya, berbagai pulau yang menghargai perbedaan masing-masing dan siap untuk memuji Tuhan bersama. Dan itu bukan hal yang langsung terjadi. Jadi saya juga ingin menghormati para gembala yang ada di sini, terutama Pak Sunjaya dan Bu Rani. Ini gereja yang luar biasa. Seperti saya bilang tadi, saya tinggal dekat sini, dan saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu saya lagi jalan-jalan di kampung yang seberang dari pompa bensin di Mulyosari Raya situ. Dan saya sempat ngobrol dengan beberapa ibu-ibu yang berpakai jilbab dan diajak minum teh. Jadi saya minum teh sama mereka, dan mereka tanya kepada saya, "Loh Mas, nanti jam 3 sore ngapain?" Saya bilang, "Nggak ngapa-ngapain." Terus mereka undang saya ke acara gereja di kampung mereka. Dan saya bingung, loh kok diundang ke gereja sama orang Muslim ya? Jadi saya jadi penasaran, jadi saya ikut. Dan ternyata itu ada pelayanan gereja ini, Sungai Kehidupan, di kampung sana. Dan saya sangat senang ikut dan sudah kembali ke situ beberapa kali. Dan itu pelayanan yang luar biasa untuk menjangkau dan melayani orang-orang kampung juga. Jadi terima kasih Sungai Kehidupan. Judul khotbah malam ini adalah Mentaati Panggilan dalam Masa Sulit. Saya tidak tahu saudara-saudara sudah berapa lama berjalan bersama Yesus.
Mungkin ada yang sejak kecil, tapi mungkin juga ada yang ini pertama kali Anda pernah masuk ke gereja dan itu pasti terasa aneh ya, pertama kali ikut gereja, pasti. Tetapi apapun latar belakangmu, dalam kerajaan Allah kita semua terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saya mau baca dari Timotius, 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Paulus menyatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Mari kita ucapkan bersama, panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Nah, ini ayat yang sangat penting karena kita bisa lihat bahwa kita semua dikaruniakan dengan panggilan kudus. Panggilan yang sudah ada sebelum permulaan zaman. Nah, dalam kata lain, kita semua punya tujuan dalam Yesus. Ini penting sekali untuk anak-anak muda dapat ya. Tidak ada seorang pun di sini yang tanpa guna. Setiap orang di sini punya tujuan dalam Yesus. Tetapi saya mau tanya juga, dari manakah panggilan kita? Panggilan kita mengalir dari harapan Yesus. Panggilan kita mengalir dari harapan. Harapan bahwa ada masa depan yang indah yang sudah dijanjikan anak Tuhan. Dan oleh karena itu kita semua harus menjadi hamba yang berguna. Jadi kehidupan orang Kristen itu tidak boleh menjadi seperti seorang duduk di ruang tunggu, mungkin di rumah sakit atau di perkantoran pemerintah. Kami tidak boleh menjadi seperti orang tunggu di ruang tunggu sambil HP-an terus. Itu buat orang yang mungkin tidak punya harapan. Jangan sampai hidupmu menjadi seperti tempat penitipan anak. Saya punya 2 anak kecil, umur 3 dan umur 1. Dan mereka kalau Senin sampai Kamis ke daycare. Tapi hidup kita tidak boleh menjadi seperti tempat penitipan anak. Sambil kami menunggu proses-proses Allah selesai. Dan kami hanya menunggu pintunya terbuka supaya bisa pulang. Kami punya tujuan sekarang. Yang harus dijalankan sekarang. Hidup kita itu penuh arti, penuh tujuan. Karena kami punya panggilan kudus. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi dalam proses untuk mengetahui apa panggilan kita. Karena itu pertanyaan penting buat anak-anak muda ya. Apa panggilan kita? Apa panggilan kita? Kita ingin supaya Tuhan memberikan tanda yang jelas, tanda yang wow, seperti mujizat atau mimpi atau nubuat, tanda yang jelas. Dan kadang-kadang Tuhan memang bicara seperti itu ya. Mungkin ada saudara yang pernah alami tanda yang jelas seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita juga perlu hikmat untuk mendalami panggilan. Dan kita perlu kesabaran dan ketekunan untuk menjalani panggilan. Karena kadang-kadang kami tidak selalu bisa lihat apa yang ada di hadapan kami. Pertama kali saya dapat bisa disebut panggilan atau keinginan kuat untuk kembali ke Indonesia. Saya hanya 17 tahun. Saya berumur 17 tahun di Malang. Dan setelah itu saya harus tunggu 14 tahun untuk kembali ke sini secara permanen. Saya tunggu 14 tahun. Jadi saya, buat yang tidak bisa hitung, saya umur 31. Buat saya itu masih muda sih. Mungkin bagi saudara itu sudah tua. Tetapi saya tunggu 14 tahun bukan karena saya malas atau karena saya cuek. Sebenarnya pada awalnya, sebagai mahasiswa di Australia, saya maksa banget pengen kembali ke Indonesia untuk mulai pelayanan. Saya sebenarnya terlalu maksa. Tetapi kadang-kadang saat Tuhan memanggil kita, ada prosesnya yang harus kita taati dulu.
Dan proses itu tidak selalu gampang. Tetapi dalam prosesnya, Tuhan mempersiapkan hati kita untuk memenuhi panggilan itu. Nah, siapa tahu bahwa panggilan Tuhan itu bisa menjadi hal yang berat juga. Ya, panggilan Tuhan, Pak Sunjaya pasti tahu ya, panggilan Tuhan itu bisa menjadi hal yang berat. Dan tanpa pertolongan Roh Kudus, pasti berat. Sebenarnya tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak bisa dijalankan. Dan sayangnya, saya sudah lihat di Australia maupun di sini, banyak orang muda melarikan diri dari panggilan, atau mungkin mengesampingkan panggilan mereka karena bebannya terlalu berat. Atau mungkin karena tekanannya terlalu tinggi. Mungkin panggilan mereka menjadi hanya salah satu dari prioritas mereka. Dan tidak lagi menjadi faktor yang mengarahkan mereka lagi. Itu bisa terjadi. Apa penyebabnya? Dan dari yang saya lihat antara orang muda, kita sebagai orang muda sering takut rugi saat ikut pelayanan. Dan saya tidak hanya bermaksud pelayanan dalam gereja, ini bisa pelayanan atau panggilan yang dijalankan dalam pekerjaan kita, dalam perkuliahan kita, dalam rumah tangga kita. Panggilannya tidak hanya di gereja. Tapi kadang-kadang panggilan itu bisa disampingkan karena kita takut rugi. Dalam bahasa Inggris kita takut FOMO. Ada yang tahu FOMO? Kayaknya banyak yang tahu di sini. Fear of missing out. Dan kita cari balance atau keseimbangan supaya gaya hidup kita tidak terganggu. Dan apa hasilnya? Kadang-kadang dampaknya tidak terlalu kelihatan sih. Dan kita bisa menjalani panggilan itu tanpa rugi, tanpa pengorbanan. Tetapi itu hanya sementara dari pengalaman saya. Karena kadang-kadang Allah meminta sesuatu dari kita yang tidak bisa dicocokkan dengan rencana kita dan prioritas kita. Dan sebagai orang muda, hal ini bisa sulit untuk diterima. Kita pasti akan diuji, dan saat kita diuji, panggilan kita dan bukan gaya hidup kita harus menjadi prioritas utama. Nah, mungkin ada orang di sini yang pernah melarikan diri dari panggilan Tuhan yang ada di atas hidupmu, atau mungkin ada orang di sini yang lagi dalam proses sekarang dan lagi dalam proses menjauhkan diri dari Tuhan. Dan kalau memang ada di sini malam ini, saya sangat senang Anda bisa datang malam ini. Karena saya mau buka firman Tuhan sekarang, dan kita akan baca tentang seorang tokoh yang pernah mengalami hal yang sama. Yaitu Yunus. Yunus terpanggil Tuhan untuk membawa firman Tuhan ke kota Nineveh. Jadi mari kita baca dari Yunus pasal 1 ayat 3. Semoga ada slide-nya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan bersama, jauh dari hadapan Tuhan. Dari hadapan Tuhan. Nah, dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Istilah itu muncul lagi, karena itu penting. Ini sangat menarik. Karena Yunus sebenarnya dapat sebuah petunjuk dari Tuhan yang sangat jelas. Dia dapat tanda itu yang wow, yang mungkin kalau kita di sini dapat tanda seperti itu, kita langsung taati ya, langsung ikuti saja, gampang. Tapi Yunus tidak. Dan apa yang terjadi? Yunus bukan hanya menolak untuk diarahkan oleh Tuhan. Karena ini bukan yang kami baca itu, bukan tindakan yang pasif atau tindakan yang nggak sengaja gitu. Secara aktif,
Yunus melarikan diri. Kebetulan dia mencari kapal dan membayar karcis. Nah, siapa tahu bahwa bayar karcis itu bukan hal yang terjadi secara otomatis. Ya, saya setiap kali ke mall atau setiap kali ke kafe atau ke toko bayar parkir terus, waduh, nggak suka saya bayar karcis. Tapi beli tiket itu sebuah hal yang perlu komitmen. Kenapa perlu komitmen? Karena ada harganya. Harganya harus dibayar. Beberapa minggu yang lalu saya naik mobil ke Bali sama anak-anak. Itu waduh, perjalanan yang ternyata lumayan panjang ya. Dan saat saya tiba di Banyuwangi, saya beli tiket ferry dan setelah beli tiket saya antri. Dan mungkin saja Yunus setelah dia beli tiket kapal, siapa tahu mungkin dia juga antri. Maksud saya dia ada kesempatan untuk berpikir tentang keputusannya, tetapi dia bertekad untuk melarikan diri. Dia begitu yakin bahwa rancangan Tuhan itu salah sampai dia siap buang duitnya. Nah, apakah Yunus percaya kepada Tuhan? Percaya. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Dan kalau saya tanya semua yang ada di sini percaya atau tidak percaya, paling Anda jawab percaya. Tetapi ini soal sikap, soal hati, soal tingkah laku. Dan kita bisa lihat bahwa Yunus begitu yakin dalam keputusannya untuk melanggar perintah Tuhan, dia begitu keras kepala, sampai dia siap untuk menghabiskan uangnya untuk mengutamakan kepentingannya sendiri. Untuk mengesampingkan panggilan Tuhan. Nah, jangan-jangan ada orang seperti Yunus di sini. Dan pasti ada yang berpikir, wah, untung bukan saya ya. Tapi, pikir dulu. Kita juga siap membayar biaya untuk mengutamakan kenyamanan kita. Untuk mengutamakan kepentingan kita. Untuk mengutamakan lingkungan kita yang enak. Kita semua pernah mengutamakan kepentingan kita sendiri seperti Yunus. Tetapi mungkin bukan dalam pembelian tiket kapal. Tetapi mungkin saja kita saat kita menghindari orang atau menghindari tanggung jawab karena kita malas atau takut dihina, kita pernah melakukan itu. Sebagai orang muda, kita juga suka jaim ya. Jujur ya. Kita jauh lebih nyaman belanja pakaian atau sepatu atau HP yang terbaru dan menaruh fokus hati kita pada status sosial supaya bisa menyimpang dari tanggung jawab kita. Dari panggilan kita. Yang dalam pikiran kita menjadi begitu berat. Dan saya sendiri mengaku pernah melakukan ini. Dan itu salah. Nah, kebetulan Yunus begitu keras kepala. Sampai dia lebih siap bunuh diri daripada taati perintah Tuhan. Dia merelakan diri untuk dilemparkan dari kapal saat lagi badai. Itu berarti dia siap bunuh diri. Yunus siap mati. Tetapi seperti Yunus, kita berpikir sudah tahu apa yang terbaik bagi diri kita sendiri. Nah, realitasnya kita menjadi seperti siapa tahu di bandara kopernya bisa dibungkus dengan plastik itu yang berputar ya. Realitasnya kita seperti itu. Kenapa? Lapisannya begitu erat sampai isinya koper sendiri bisa pecah. Itu pernah terjadi enggak? Saya dulu pernah coba satu kali bungkus koper saya dengan plastik dan memang tidak ada yang bisa buka kopernya. Lingkungan dalamnya aman dari orang luar. Tetapi yang saya alami itu barangnya di dalam tetap pecah karena dikompres. Jadi sistem perlindungannya sendiri mengancam eksistensinya
dari dalam. Dan hidup kita bisa seperti itu. Kita bisa menginsulasi hidup kita dari apa yang di luar. Tetapi yang muncul itu muncul dari dalam. Dan hal yang kita perlu itu bukan metode lain untuk melindungi diri dari apa yang ada di luar. Karena kadang-kadang Tuhan justru mengizinkan kita untuk menghadapi masa sulit. Tetapi Dia selalu menemani kita dalam kuasa Roh Kudus. Karena apa yang Tuhan kehendaki, Dia selalu akan layakkan. Dan kita perlu kuasa Roh Kudus. Sebuah kuasa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Saya mau baca ayat dari 1 Korintus pasal 2 ayat 4. Di mana Paulus menyatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu ayat yang luar biasa. Dan kalau saudara merasa takut tentang masa depan Anda, takut nanti seperti apa ya kalau saya ikuti, kalau saya taati panggilan Tuhan. Atau mungkin ada yang tanya, bagaimana bisa aku kerjakan hal itu? Saya hanya mahasiswa, saya tidak punya duit, saya tidak punya pengalaman, saya bukan pendeta. Itu tidak penting. Mungkin saudara lupa bahwa kita melangkah bukan dengan roh ketakutan, bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Dan kita bisa mengandalkan kuasa Roh Kudus. Karena Dialah penolong kita. Kita harus tahu, saat kita lari dari panggilan, kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Ini hal yang berat ya. Saat kita lari dari panggilan, kita menjauhkan diri dari hadirat Tuhan. Seperti kami tadi baca Yunus 1 ayat 3 menyatakan Yunus menjauhkan diri daripada hadapan Tuhan. Ini terjadi setelah dia melarikan diri dari panggilannya. Dan kalau kita siap untuk lari dari panggilan, lari dari apa yang Tuhan hendak kita lakukan, maka kita tidak bisa harapkan akan terletak di hadapan Tuhan. Dan memang saat kita menyanyi lagu pujian, kadang-kadang kita dapat indera bahwa wah, Roh Kudus berada di tempat ini. Bukan hanya di sini secara umum, tetapi Dia benar-benar di sini, Dia hadir di sini. Tetapi bayangkan saudara, kedekatan ini, keakraban ini dengan Roh Kudus ada realitas yang Tuhan hendaki kita alami bukan hanya saat kita nyanyi di gereja, tetapi saat kita kejar panggilan, bahkan saat kita menghadapi kesulitan. Itu sebuah janji yang luar biasa. Nah, saudara masih oke? Oke. Wah, sip, kita lanjut. Bisa ngerti? Puji Tuhan. Itu ketakutan saya pas masuk. Ngerti nggak ya mereka? Soalnya saya terbiasa menyampaikan khotbah pakai bahasa Inggris. Jadi ini saya masih tidak terbiasa pakai bahasa Indonesia. Jadi makasih sudah sabar ya semua. Kita semua tahu cerita Yunus, ya. Sejak kecil mungkin meskipun Anda tidak dari latar belakang Kristen, paling sudah tahulah kira-kira cerita Yunus itu seperti apa. Yunus ditelan ikan besar. Dan ini hal penting, faktor penting dalam ceritanya. Setelah melarikan diri dari panggilan, Yunus berada di dalam perut ikan besar. Nah, saya dengar di Sungai Wonokromo ada banyak buaya. Secara pribadi saya nggak tahu sih, saya belum pernah renang di sana. Mungkin ada di sini yang pernah renang. Semoga enggak ya. Hati-hati ya. Tetapi saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu saya baca di koran ada seorang laki-laki
yang dimakan buaya di Kali Brantas. Itu nggak bohong, itu benar. Dan kita tidak tahu Yunus dimakan jenis ikan apa. Dan secara fisik kita tidak tahu bagaimana dia bisa tetap hidup dalam perut ikan. Atau bagaimana ikannya pun bisa tetap hidup dengan manusianya di dalamnya. Nah, kalau saya sendiri ke pasar, biasanya saya menghindari penjual ikan. Karena saya tidak suka bau amisnya. Mungkin setelah Yunus keluar dari perut ikan, mungkin dia juga seperti itu. Mungkin dia menghindari pasar ikan setelah dia ditelan ikan. Karena dia teringat bau ikannya. Dan kalau mau bepergian jauh, kalau dia jalan-jalan keluar kota, sepertinya dia nggak berani naik kapal lagi juga ya. Kayaknya pakai gerobak aja ya, pakai dokar. Nggak tahu dia pakai apa. Tetapi sesungguhnya kita di sini juga ditelan. Bukan ditelan ikan, tetapi ditelan monster lain yang membawa kematian. Kita bisa saja ditelan emosi kita. Kita bisa ditelan rasa malu, rasa sungkan. Kita bisa ditelan kegelisahan. Bisa ditelan perbandingan manusia. Bisa ditelan kepentingan kita sendiri. Mungkin ada saudara di sini yang merasa terikat dalam hal ini dan tidak bisa lepas. Sebenarnya dalam perjanjian baru Yesus sendiri menggunakan analogi ini Yunus dan ikannya untuk melambangkan kematian. Karena Yunus ada di perut ikan 3 hari 3 malam. Seperti Yesus mati 3 hari 3 malam. Mungkin Anda tidak bisa melihat panggilan Tuhan karena seperti Yunus kehidupanmu sudah dikonsumsi. Dikonsumsi pola pikir duniawi. Dikonsumsi pola pikir egois. Dikonsumsi pola pikir yang suka membedakan orang dan mengecualikan orang. Mungkin saudara sedang ada di perut ikan dan waktunya untuk bertobat seperti Yunus sudah datang. Dan saya mau mendorong saudara bahwa kalau Yunus bisa keluar dari perut ikan dan dia tidak tenggelam, itu sebuah mujizat besar. Maka saudara pasti bisa lepas dari masalah yang Anda hadapi. Bukan karena Anda yang kuat, bukan karena Anda yang pintar, tetapi karena Roh Kudus begitu ajaib dan begitu luar biasa. Dan kami ada kuasa Roh Kudus. Kita harus siap untuk berdoa dari perut ikan. Mungkin saudara bisa pikirkan sebentar, apa ikan yang sudah telan saya? Yang sudah mengambil pikiran saya. Sampai saya terikat. Apa ikannya? Apa yang sudah konsumsi saya? Kita harus siap untuk berdoa dari perut ikan. Dan apa yang terjadi saat Yunus bertobat dan berteriak dari perut ikan? Kita tahu ceritanya ya. Yunus dapat kesempatan kedua. Puji Tuhan, Yunus dapat kesempatan kedua. Ini suatu hal yang luar biasa dalam kisah Yunus. Dia dapat kesempatan kedua. Karena Tuhan mendengar doa Yunus dan Yunus diampuni secara total, bukan secara setengah-setengah. Kalau Tuhan mengampuni kita itu secara total. Ya. Yunus menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa, meskipun sebenarnya hatinya tetap penuh keluhan nanti. Kalau baca lanjut pasal 3, pasal 4 kita lihat dia masih penuh keluhan, masih penuh ngomong kepada Tuhan. Tapi dia tetap dapat pengampunan waktu itu saat dia berdoa dari perut ikan. Dan Yunus bukan hanya menerima pengampunan. Dari situ dia tergerak untuk memenuhi semua yang Tuhan perintah ke dia. Dan ini penting saudara. Bahwa pertolongan Roh Kudus
dalam menjalani panggilan Tuhan itu terjadi saat kita datang membuka hati kita dalam pertobatan. Dan saya yakin bahwa pelayanan Yunus di kota Nineveh itu tidak akan berdampak sama sekali tanpa kuasa Roh Kudus waktu itu. Karena hati Yunus waktu itu masih tidak benar. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dan Tuhan sendiri ingin mengampuni dan ingin memberikan kesempatan kedua kepada orang Nineveh itu. Ini semua mulai dengan doa kami dari perut ikan. Doa pengakuan yang merendahkan diri dan mengantisipasi pemulihan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi nanti saudara kita akan doakan hal ini. Tetapi salah satu pertanyaan yang belum kita explore adalah, kenapa Yunus melarikan diri? Ada yang tahu enggak, saudara? Ya, itu jawaban pertama dan mungkin kita bisa explore lebih dalam sedikit lagi. Jadi jawabannya sangat mengherankan. Yunus melarikan diri karena dia benci sama orang Nineveh dan dia tidak mau mereka terima pengampunan. Itu kita bisa lihat dari itu terambil dari pasal 4. Kalau saya baca dari ayat 1, tetapi hal itu, pengampunan orang Nineveh, hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah dia. Dan di pasal yang sama, Yunus mengaku dalam doa kepada Tuhan bahwa dia melarikan diri justru supaya orang Nineveh tidak menerima pengampunan Tuhan. Wah, orang ini siapa ya? Ini kebencian yang luar biasa. Yunus menganggap orang Nineveh itu najis. Dia menganggap mereka tidak layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Kok bisa ya ada orang membenci separah ini? Jadi saya akan memberikan konteks sejarah sedikit ya. Semoga dari khotbah-khotbah yang saudara dengarkan itu bisa belajar juga ya. Kami belajar sejarah malam ini. Jadi kisah Yunus ini terjadi dalam titik sejarah di mana bangsa Israel sudah terpisah dan sudah dijajah oleh kerajaan lain. Dan pada waktu itu orang Yahudi tinggal dalam kondisi penganiayaan, mereka tinggal dalam kondisi penyiksaan dan perbudakan. Tetapi bagi orang Yahudi sebenarnya hal yang paling parah adalah bahwa hukum Taurat mereka tidak dihormati bangsa lain. Mereka, Allah mereka, Tuhan mereka dihina, mereka diserang, mereka tidak boleh ke bait Allah lagi. Dan muncul dari keadaan ini, pantas banget Yunus yang menjadi korban rasisme dalam masyarakat itu, pantas banget dia punya kecenderungan rasis dan hati yang penuh kebencian juga. Karena dia memang dibesarkan dalam kondisi seperti itu. Nah, kenapa saya menyampaikan fakta sejarah ini? Karena buat kita sendiri, mengasihi orang yang berbeda dari kita itu bukan hal yang mudah juga ya. Kita tinggal di dalam masyarakat yang suka membedakan dan suka mengecualikan orang dalam garis agama, dalam garis suku etnis, bahasa, kelas sosial, dan lain-lain. Dan kalau kita tidak mengawal hati kita sangat rentan sebagai orang Kristen ikut-ikut juga, dan itu tidak boleh. Dan mungkin tidak ikut-ikut secara terbuka, tetapi dalam pikiran kita terhadap orang lain. Pikiran yang mungkin kita nggak pernah sharing sama orang lain, tetapi tetap ada dalam pikirannya. Dan hal ini kadang-kadang bisa dipraktekkan dalam kalangan teman, dalam cara kita ngomong sama teman, bisa dipraktekkan dalam pilihan kita,
mau undang siapa ikut makan siang besok. Mungkin tanpa sadar kita juga mempraktekkan hal seperti ini, seperti Yunus. Jadi kalau kita memahami latar belakang Yunus, ternyata Yunus tidak jauh beda dari kita. Dosa Yunus adalah dosa kita. Dan mungkin ini menjadi hal yang saudara harus selesaikan dalam hatimu. Dan ini bisa diselesaikan malam ini. Bisa dibawa ke hadapan Tuhan karena Dia penuh pengampunan. Dan ini hal yang sangat berat. Apalagi kalau saudara pernah mengalami ketidakadilan dari pihak lain dalam hidupmu. Atau dalam keluargamu. Tetapi kabar baik malam ini adalah kasih sayang Bapa terhadap kita cukup besar untuk mengampuni dan melepaskan kita dari cara berpikir seperti itu. Allah kita sudah memberikan kesempatan kedua. Dan kesempatan ketiga dan kesempatan keempat. Dia penuh pengampunan dan kasih sayang. Saya sangat suka ayat ini dalam Galatia pasal 3 ayat 28 di mana Paulus menyatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan inilah gambar gereja yang sudah keluar dari perut ikan dan sudah diubahkan Roh Kudus. Ini sebuah gambar yang sangat indah. Ini gambarnya gereja yang Tuhan akan membawa di masa depan dan kami bisa menjadi gambar gereja itu sekarang. Saya kasih contoh lagi yang cukup menarik. Kita lihat di Matius 16 ayat 17. Simon Petrus dalam ayat ini disebut sebagai anak Yunus. Simon bin Yunus. Dan ini menarik. Memang papanya kayaknya namanya Yunus deh. Tetapi menarik bukan gara-gara itu. Tetapi Simon mengalami perjuangan antar kelompok etnis yang mirip dengan Yunus. Yang ditelan ikan. Simon Petrus mengalami penjajahan oleh orang yang bukan Yahudi. Dan pada awalnya dia tidak percaya mereka layak menerima keselamatan dari Tuhan. Menarik ya. Tetapi kita sudah tahu ceritanya. Petrus digunakan Tuhan untuk menjadi cahaya antara orang asing. Dengan kuasa Roh Kudus. Hatinya diubah untuk menjadi hamba antara orang yang bukan seperti dia. Dan itu juga panggilan kita di sini malam ini untuk menjadi cahaya antara orang yang bukan seperti kita. Saya mengundang tim musik untuk naik. Nah, ini juga menarik. Perjuangan Yunus muncul karena dia tidak bisa menyatukan keadilan Allah dengan rahmat Allah. Ini hal yang berat. Dan bagi Yunus, orang Nineveh salah dan tidak layak diampuni. Tidak layak dimaafkan. Dan dalam kehidupan Kristen kita, ini sebuah masalah atau sebuah ketegangan yang harus kita hadapi. Keadilan dan rahmat Tuhan. Ada yang mau mengutamakan keadilan Tuhan dan setiap orang harus dihukum supaya adil. Kalau enggak, salah. Dan ada orang juga yang hanya mau mengutamakan rahmat dan anugerah dan kasih karunia. Dan setiap orang harus diampuni. Meskipun mereka salah, enggak apa-apa. Tetapi setiap kali kita memilih satu. Keadilan atau anugerah dan rahmat. Yang satunya dipinggirkan. Ada ketidakseimbangan. Jadi bagaimana bisa kita hidup? Dan kalau kita cari resolusi dalam masyarakat atau dalam buku filsafat atau dari agama, tidak ada. Mereka tidak bisa menjawab. Karena jawabannya kita hanya bisa ketemu di dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena di dalam pengorbanan Yesus, keadilan,
sudah tersedia bagi semua orang. Dia sudah membayar harganya. Dan oleh karena Dia, oleh karena Tuhan kita yang sudah mengangkat beban penghukuman kita, kita layak terima rahmat dan layak terima anugerah Tuhan. Dan oleh karena kayu salib milik Kristus menjadi milik kita. Malam ini kita teringat bahwa kita harus menerima dan tidak mengesampingkan lagi panggilan kita. Karena kita, kalau kita melarikan diri dari panggilan, kita melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan kita perlu hadapan Tuhan, kita perlu hadirat Tuhan. Kita perlu mengalami hadirat Tuhan setiap hari, bukan hanya di gereja. Kita ingat malam ini bahwa kita harus siap berjuang dalam doa dari perut ikan. Meskipun kita merasa ditelan, dikonsumsi, Tuhan kita ajaib dan Dia punya rekam jejak untuk menjawab doa yang muncul dari perut ikan. Itu sudah pernah terjadi. Itu bisa terjadi lagi. Kalau Dia bisa dengar doa Yunus dari perut ikan, Dia bisa dengar doa kami. Kita bisa real, kita bisa jujur dengan Tuhan tentang permasalahan dan perjuangan kita masing-masing. Dia ngerti. Dia ngerti. Dia sudah mengalami semuanya. Dan kita dapat kesempatan kedua untuk mengejar panggilan lagi. Mungkin ada saudara di sini yang meskipun masih muda sudah putus asa. Karena sudah merasa terlalu salah atau jalannya tidak benar. Tapi kita dapat kesempatan lagi. Kita diampuni untuk dapat kesempatan kedua supaya kita bisa mengejar panggilan lagi. Kita tidak diampuni hanya untuk duduk di ruang tunggu. Dan kalau saudara sudah mengalami pengampunan dari Tuhan, maka saudara dikarunia dengan kesempatan kedua untuk mengejar panggilan. Dan yang terakhir, kita harus mengantisipasi hadirat Roh dalam hidup kita. Kalau saudara sudah siap untuk menjalani panggilan lagi, maka saudara bisa yakin dalam hatimu bahwa pertolongan Roh Kudus pasti akan datang. Pasti akan datang. Dan pertolongan yang lebih hebat dari apa yang kita sedang bisa bayangkan. Jangan meremehkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau enggak ingat apa-apa dari malam ini, ingatlah itu. Jangan meremehkan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Saya minta semua saudara bangkit berdiri dan tutup mata juga.